Teman-teman, selamat sore. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur buat semester yang baru untuk kami. Dan kami mohon perlindungan dan pimpinan-Mu untuk pengerjaan TA kami agar kami bisa mengerjakannya dengan lancar dan hasilnya bisa memuliakan nama-Mu. Pertemuan ini kami mau serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Boleh bantu nyalakan kameranya ya. Lihat ke kamera semua ya teman-teman. Senyum, 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman semua. Baik, teman-teman yang mengambil mata kuliah tugas akhir, selamat. Seminar tugas akhirnya sudah selesai. Buat yang TA perpanjang, juga sudah melengkapi berkas ya di histori KPTA-nya. Jadi semester ini tinggal silakan sampai mana tuh yang belum selesainya. Kalau misalnya belum prasidang, berarti semester ini akan melaksanakan prasidangnya dan usta. Kalau yang sudah prasidang hanya tinggal usta, berarti tinggal usta. Seperti itu ya teman-teman. Ini morning kita di semester ini. Silakan mengisi kehadiran teman-teman. Jangan lupa setiap kali hadir pertemuan, mohon mengisi presensi di bagian ini ya, attendance. Kemudian ini link penting kita ada di bagian atas. Jadi teman-teman kalau perlu linknya yang untuk semester ini, silakan tinggal akses di morning bagian paling atas ini ya. Untuk file-file sebetulnya sama, hanya linknya aja berbeda untuk semester ini. Nggak ada formulir yang baru maksud saya ya semester ini. Jadi untuk sampai nanti Usta, formulirnya masih menggunakan yang ini. Lalu untuk link jadwal sidang, kemudian bimbingan, kontak dosen, teman-teman bisa akses di link 2 ini. Nah, kebetulan untuk teman-teman yang STATA bareng, tadi sudah disampaikan di kelas, nama pembimbing atau evaluator satu, nama calon pembimbing atau evaluator satunya memang belum ada. Mudah-mudahan minggu ini sudah ada. Tapi untuk teman-teman yang semester lalu selesai STA-nya, berarti semester ini dosen evaluator satunya karena nggak ada yang berubah, itu akan menjadi pembimbing teman-teman. Jadi pada saat STA kan ada evaluator 1 dan 2. Nah, evaluator 1 itu kan calon dosen pembimbing waktu STA. Sekarang teman-teman sudah lulus STA-nya, berarti evaluator 1 itu menjadi pembimbing teman-teman. Evaluator 2 itu menjadi dosen penguji atau ketua penguji. Nanti di prasidang, teman-teman akan ketemu satu dosen lagi, itu anggota penguji. Jadi nanti kalau waktu STA kan sidangnya dengan 2 orang dosen. Nah, untuk yang TA, nanti di prasidang dan Ustadz, teman-teman akan ketemu 3 orang dosen. Seperti itu. Classroom sidangnya masih menggunakan yang sama dengan waktu STA, itu akan lanjut assignment-nya, jadi assignment prasidang, kemudian Ustadz, kemudian yang terakhir itu adalah penyelesaian TA. Seperti itu. Ini dokumen-dokumen yang silabus, teman-teman bisa cek di sini. Kalau hari ini agenda kita ya. Dokumentasi sudah, kemudian penyampaian materi, dan nanti kita setiap pertemuan selalu ada diskusi. Untuk pertemuannya sudah tahu ya dari gaya semester yang lalu, jadi setiap Senin itu akan ada pertemuan, mohon dimanfaatkan setiap pertemuannya itu untuk diskusi, kalau ada yang nggak jelas ditanyakan, jadi kita tes selesai di jam kuliah gitu ya, hal-hal yang perlu teman-teman ketahui. Terus link-link sudah, kita ke materi ya teman-teman. Nah kalau nanti di morning ini ada quiz, kemudian ada assignment, mohon dikerjakan dan diselesaikan ya teman-teman. Permintaannya ada quiz kecil-kecil aja. Silakan kegiatannya di morning ini diikuti. Untuk tugas akhir, slide-nya sudah ada di morning, bisa dilihat di materinya. Ini tadi ngingetin ya, kalau teman-teman ada yang perpanjang, berarti checklist dosen pembimbing waktu TA diisi, statusnya perpanjang, tanda tangan menggunakan DocuSign. Kalau yang TA baru berarti ininya masih kosong, hanya isi di sini yang histori KP-nya. Seperti itu.
Jadi untuk teman-teman yang STA lulus di semester kemarin dan sekarang ambil TA saja, nanti pada saat pengajuan prasidang ada berkas mengumpulkan histori KPTA ini sama persis filenya dengan yang waktu teman-teman STA. Jadi silakan nanti dipakai lagi. Kalau yang perpanjang, pastikan pakai file yang sudah ada sign perpanjangnya. Kemudian ini flow-nya untuk TA. Teman-teman sudah lulus STA-nya ya. Lalu siapa pembimbingnya tadi sudah saya sampaikan, nggak ada perubahan, berarti semua yang dosen evaluator 1 menjadi pembimbing teman-teman di semester ini. Ketentuan bimbingannya untuk teman-teman yang semester kemarin STA saja dan semester ini TA, berarti Anda masuknya ke daftar mahasiswa TA baru. TA baru itu jumlah bimbingannya 8 kali. Jadi selama semester ini, teman-teman kalau waktu STA kan bimbingannya 4 kali, terus maju sidang. Kalau di TA ini, jumlah bimbingannya adalah 8 kali. Jangan ditunda-tunda, takutnya nanti di akhir udah mau usta, bimbingannya belum 8 kali. Nggak bisa usta, nggak bisa prasidang. Kalau prasidang nggak ada syarat memang sih jumlahnya, tapi kalau pas nanti beres usta, itu harus 8. Kalau untuk teman-teman yang TA perpanjang, masih menggunakan jumlah bimbingan sebelumnya ditambah dengan bimbingan semester ini. Jadi totalnya nanti jadi 12. Seperti itu. Kemudian nanti kalau teman-teman sudah melaksanakan proses bimbingan, dapat izin maju sidang, Anda maju sidang yang namanya prasidang. Setelah prasidang, kemudian teman-teman dapat izin maju usta, maju sidang yang terakhir, ujian sidang tugas akhir. Nah, ini ada yang bukti bayar. Ini mahasiswa sudah tidak lagi bayar ya, teman-teman. Tidak ada bayar-bayaran lagi. Yang ini tidak ada. Tidak ada. Jadi sudah include di dalam SKS teman-teman waktu pembayaran SKS. Seperti itu. Lalu terakhir, kalau sudah, teman-teman akan penyelesaian TA. Nah, disitulah teman-teman ditetapkan statusnya sebagai lulusan atau masih ada mata kuliah. Kalau masih ada mata kuliah, berarti teman-teman nggak bisa pindah status dari mahasiswa jadi alumni. Lalu, nah untuk bobot nilai di TA itu prasidang besarnya 35%, ujian sidang tugas akhir bobotnya 55%, dan untuk penyelesaian TA ini 10%. Di total nilainya 100%. Seperti itu. Jadi nilainya dari prasidang udah ada penilaian ya teman-teman. Untuk komunikasi silahkan, kelas kita sih pasti ada di hari Senin ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Jadi setiap Senin jam 3 teman-teman sudah ada jadwal gitu ya meeting dengan saya untuk di kelas TA. Manfaatkan pertemuannya untuk tanya apa yang teman-teman dokumen gak jelas atau mungkin ada proses yang teman-teman perlu tahu, kita diskusinya di jam ini. Mudah-mudahan kita lebih disiplin lagi ya, jadi nggak pakai jam di luar perkuliahan. Penting nih tentang portofolio teman-teman. Waktu STA saya menghimbau teman-teman punya poin 301 minimal. Nah kalau yang di TA ini saya lebih menekankan lagi, usahakan teman-teman udah terpenuhi 301. Karena kasus beberapa teman kita di semester kemarin ada yang portofolionya sampai akhir usta masih saya kejar-kejar untuk memenuhi 301. Untungnya nyampe gitu ya 301 karena kurang di-approve aja sama dosen wali. Kemudian untuk TA ini tadi jumlah bimbingannya sudah tidak pakai lagi formulir yang landscape ya. Kalau di STA kan yang landscape yang miring. Kalau di sini kita pakai yang portrait dengan jumlah bimbingan kalau TA baru 8. Kalau yang TA perpanjang, silahkan pokoknya di akhir jumlahnya 12. Kalau semester kemarin ambil STA-TA bareng, bisa dijumlahin ya teman-teman. 4 dari STA, 4 dari TA yang semester kemarin, sekarang tinggal 4 lagi. Tapi kalau semester kemarin hanya selesai STA dan TA-nya sama sekali nggak ada bimbingan, itu nggak bisa dihitung. Jadi memang benar-benar harus
total di akhir tuh 12. Kemudian untuk laporan, kalau waktu STA bab 1 sampai 3, kalau di prasidang dan usta ini bab 1 sampai 6. Jadi kalau prasidang jangan nanya lagi, apakah semuanya harus sudah selesai? Betul, semuanya harus sudah selesai, teman-teman. Karena di usta itu hanya presentasi revisinya, biasanya seperti itu. Kecuali revisi prasidangnya teman-teman banyak pisan gitu ya, jadi harus presentasi ulang. Tapi kalau revisinya nggak banyak, di usta itu hanya presentasi revisinya aja. Seperti itu. Itu sih yang perlu disampaikan kepada teman-teman, mengingatkan lagi. Sekarang teman-teman sudah di mata kuliah TA. Nih ya teman-teman, untuk link penting. Saya ulang lagi, yang pertama ini untuk file STA, yang kedua ini untuk daftar penting, kayak jadwal sidang, bimbingan, kontak dosen, kemudian joinlah di grup FB. Nah, untuk teman-teman yang hadir, saya undang juga join di grup WA. Seperti biasa, tiap semester ada grup WA-nya juga buat hal-hal yang urgen ya. Dan backup-nya kalau ada list-list gitu di grup FB sih. Nah. Kalau teman-teman yang tadi dari kelas STA sih sudah join ya, jadi nggak usah. Ini untuk yang TA saja. Saya kopas di chat Zoom, teman-teman langsung join. Begitu join, langsung ketik NRP nama ya. Nah, ini yang teman-teman tunggu-tunggu juga ya, silabus. Sudah ada sih di morning. Ini tanggal-tanggal penting kita, teman-teman, untuk selama 1 semester. Saya mohon dengan sangat jangan dilewatin ya, teman-teman, karena begitu dilewatin, teman-teman susah, saya juga jadi susah gitu ya. Kasus yang semester kemarin itu penyelesaian TA sangat-sangat terlambat. Itu mau over terlambatnya ya. Sampai jadinya ada yang teman kita ngambil lagi TA. Nah, ini mohon dengan sangat diperhatikan dari awal hari ini, teman-teman, kalau perlu ini di print aja, di checklist, teman-teman udah sampai di mana gitu ya. Anggaplah ini milestone-nya. Hari ini kita perkenalan dan pengarahkan kelas TA. Minggu depan kita akan bahas tentang proses bimbingan TA, karena teman-teman yang TA saja tuh harusnya sudah jalan sih bimbingannya ya. Karena kan bimbingannya dengan dosen evaluator 1 yang sudah bimbingan dengan teman-teman di STA. Nanti tanggal 28 kita libur, ketemu lagi di 7 Maret, teman-teman. Kita akan mulai bahas tentang dokumen-dokumen buat pengajuan prasidang dan usta. Saya bahas dua-duanya sekaligus, karena ada teman kita yang harus usta ya, tinggal usta. Lalu di tanggal 14 Maret, kita akan adakan pengecekan progres bimbingan. Mohon hadir dan mohon menunjukkan progres TA-nya sudah sampai mana. Tanggal 21 Maret, kita akan ada pengarahan tentang penyelesaian TA. Lalu tanggal 28, saya cek tentang histori KPTA teman-teman. Tapi untuk semester ini teman-teman sudah sip sih. Dari yang perpanjang juga udah nggak ada yang statusnya pending, belum ngumpulin perpanjangan gitu ya. Udah selesai semua. Paling tinggal portofolionya. Nah, di pertemuan 28 Maret ini saya akan tanya ke teman-teman apakah sudah nyampe 301. Dari hari ini ke tanggal 28 Maret kan sekitar sebulan lebih ya. Jadi teman-teman usahakan mungkin ikut acara atau ikut kegiatan, portofolionya diisi, dilengkapin, poinnya mudah-mudahan lebih dari 301. Seperti itu ya. Ini kita punya waktu sebulanan. Jadi tolong teman-teman diisi. Kalau yang STA sih memang masih agak lebih santai. Tapi kalau STA bareng, berarti di pertemuan 28 Maret juga kalau bisa sudah 301 poinnya. Seperti itu. Jadi jangan sampai di akhir baru bilang kurang gitu. Karena kegiatan online cukup banyak sih teman-teman. Dan kalau teman-teman ada yang dapat info, ada kegiatan, acara, mungkin ada free sertifikat, tolong di-share di grup WA kita. Jadi teman-teman saling bantu gitu ya. Semuanya kan butuh gitu untuk mengisi portofolio ini. Lalu tanggal 4 April kita akan persiapan prasidang plus pengajuannya plus ini jadi batas akhir untuk melengkapi berkas maju prasidang. Kalau yang lalu kan ada sekian minggu. Kalau di sini enggak. Nah, ini tuh jatuh di hari pertama UTS.
Jadi harusnya dari pertemuan waktu tanggal 7 Maret, teman-teman udah mulai nyiapin. Classroom-nya bakal saya buka, kan classroom-nya teman-teman tahu ya, waktu STA ada classroom untuk sidang. Assignment-nya saya akan tempelkan akan saya buka, supaya teman-teman kalau ada berkas yang, saya mau cicil untuk masukin dulu, misalkan kayak history KPTA, atau kemudian DKBS, transkrip, udah ada yang semester ini, itu teman-teman bisa cicil untuk di-upload dulu, seperti itu. Jadi diperhatikan tanggal 4 April, ini kita akan jadi batas untuk pengajuan prasidang. Jadi kalau ngajuin di sini, prasidangnya kapan? Prasidangnya di UTS. Mudah-mudahan selesai di minggu kedua ya, minggu kedua UTS. Setelah teman-teman prasidang, berarti ini patokan kita prasidang di UTS, teman-teman ada waktu sekian minggu sampai akhirnya teman-teman jatuh di pengajuan USTA 23 Mei. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak maju prasidang di UTS, teman-teman masih bisa maju prasidang lagi di tanggal 18 April. 18 April ini bareng dengan teman-teman yang STA-TA bareng. Tapi mudah-mudahan yang TA saja sudah prasidang di UTS, sehingga ada waktu sekitar, berarti ini 3 mingguan ya untuk ke USTA. Kalau revisinya nggak banyak, ya mungkin minggu depannya bisa teman-teman ngajuin USTA, jadi bisa aja. Terakhir, saya ngulang lagi ini tentang penyelesaian TA, dan teman-teman harus melakukan pengumpulan penyelesaian TA itu di tanggal 20 Juni. Ini adalah hari pertama UAS. Jadi ini adalah tanggal-tanggal penting untuk yang TA saja, berarti prasidanglah di UTS sehingga ada waktu untuk merevisi tugas akhirnya untuk persiapan USTA. Terus ada waktu 3 minggu teman-teman nyelesain TA. Karena penyelesaian TA itu melibatkan perpustakaan, melibatkan dosen pembimbing, dosen penguji, harus kasih nilai dan sebagainya, harus hitung nilai saya juga. Jadi teman-teman jangan mepet gitu ya. Nah kalau yang STA-TA bareng gimana? Kalau tadi waktu di kelas STA disampaikan di sekitaran tanggal ini kan teman-teman baru sidang STA. Nah ini teman-teman harus lihat bahwa untuk ke prasidang itu sekitar 2-3 minggu juga ya di sini. 18-25 April ini kan dari UTS itu sekitar 2-3 minggu. Jadi memang cukup berat yang STA bareng gitu ya. Seperti itu. Ya dibagi aja satu semester, kemudian dibagi 3 untuk 3 sidang seperti itu. Jadi kalau bisa sidang STA-nya cepat banget majunya, itu bersyukur karena waktu ke prasidangnya jadi ngikutin teman-teman yang TA saja di UTS prasidang, kemudian 3 minggu kemudian USTA, seperti itu. Sampai sini dulu, silakan. Siapa tahu ada yang mau tanya atau mau konfirmasi.